Now baby, Orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka jahanam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Tidak usah galau ketika kita tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pacar itu cuman status, jomblo itu cuman status. Jadi jomblo itu bukan dosa besar. Jadi jomblo itu bukan suatu kesalahan. Jadi jomblo itu juga tidak memalukan, betul begitu ya. Jadi ketika kita diejek oleh teman kita, kamu gak punya pacar ya, kamu jomblo ya, alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama saya. Allah gak pengen saya bermaksiat. Allah ingin menjaga saya. Insya Allah jodoh saya sekarang lagi menjaga diri juga. Jadi orang yang tidak pernah pacaran itu juga Allah jaga jodohnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, tidak lama-lama biar tidak penasaran bagaimana hukum pacaran di era sekarang atau dulu, saking maraknya pacaran, bagaimana hukum menurut Islam dan menurut para ustadz ini. Jom mari kita lihat bersama-sama. Awas, hati-hati. Apa anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif. Cuman dipraktekkan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan ke sebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima, terjadi kemudian lamaran, maka, nah ini poinnya, si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu status dia selama 40 hari akan dibimbing si calon istri oleh ibunya untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh. Bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Pacaran ya. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasinya jadi meluas, jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu, tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat. Udah, ini bukan pertanyaan lagi, sebetulnya sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Ya. Kalau anak bapak bawa pacarnya ke rumah, itu perbuatan soleh atau mungkar? Mungkar. Maka bapak nggak boleh masa bodoh, ibu nggak boleh pura-pura nggak tahu. Mesti tanya, panggil itu laki-laki, panggil itu anak perempuan. Kalian pacaran? Iya pak. Kenapa pacaran? Kata Ustaz Somad haram. Ini pacaran syariah. Enggak ada pacaran syariah. Laki-laki perempuan kalau jalan-jalan kemana-mana, maka perbuatannya haram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Enggak boleh berdua-duaan. Ini ajaran Islam, membiarkan anak keluar rumah walaupun bapaknya rajin sholat berjamaah, walaupun punya rumah Quran, walaupun haji ke Makkah bolak-balik, selangkah kakinya di surga kalau dia biarkan anak perempuannya dibawa laki-laki tidak mahram. Berarti selangkah juga kakinya masuk neraka. Allahu Akbar. Kebodohan remaja zaman sekarang adalah menganggap pacaran itu adalah standar kebahagiaan. Padahal 85% remaja itu stres karena cinta. PDKT, pacaran, buang waktu, putus, dan akhirnya stres. Siklus bodoh yang terus terulang dan sangat merusak generasi. Pacaran dalam Islam sama sekali haram.
Ada lagi yang bilang, kan pacaran syar'i Ustaz. Kita pergi pengajian sama-sama. Pret. Tidak ada itu pacaran syar'i dalam Islam. Pacaran hukumnya haram. Nanti bagaimana kalau dilamar orang? Kalau dilamar orang, alhamdulillah. Berarti bukan itu jodohmu. Allah sediakan kamu yang baik. Ingat, mati satu, tumbuh 1000. Silih berganti. Banyak Pak perempuan yang lebih baik dari itu. Ya, sudahlah, kalau kau masih sekolah, fokus belajar. Perbaiki akhlakmu, insya Allah Allah akan kirimkan jodoh yang terbaik buat. Al-Quran jelaskan, wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali laki-laki dan baik, dan wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina, dan laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Tidak usah galau ketika kita tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pacar itu cuman status, jomblo itu cuman status. Jadi jomblo itu bukan dosa besar. Jadi jomblo itu bukan suatu kesalahan. Jadi jomblo itu juga tidak memalukan, betul begitu ya. Jadi ketika kita diejek oleh teman kita, kamu gak punya pacar ya, kamu jomblo ya, alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama saya. Allah gak pengen saya bermaksiat. Allah ingin menjaga saya. Insya Allah jodoh saya sekarang lagi menjaga diri juga. Jadi orang yang tidak pernah pacaran itu juga Allah jaga jodohnya insya Allah. Jadi jodoh itu cerminan diri kita. Jangan malu diejek gak punya pacar. Malu ketika kita ketinggalan dalam beramal solih. Malu ketika kita bermaksiat. Malu ketika kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu ketika kita ketinggalan hal-hal baik dari kawan-kawan. Maka pacaran pasti menghinakan wanitanya dan pasti menjerumuskan kita. Salah satu kemaksiatan yang langsung sama Allah turunkan azabnya di dunia. Apa? Maksiat, zina, pacaran. Zina itu langsung sama Allah disegerakan kemudian balasannya di dunia. Kalau nggak kena sama kita, kena sama keluarga kita, kena sama anak kita. Subhanallah. Kalau belum apa? Kalau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu nih ada potensi falhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi fujur, ada potensi takwa, tapi Allah berikan manusia berbeda dengan hewan. Kalau hewan melakukan kesalahan nggak akan sadar. Kucing, bunda marahin kucing berapa kali tetap mungkin akan begitu. Bunda marahin kucing misalkan dia berhubungan seks di luar nikah di depan rumah ibu. Terus ibu marah-marahin, kucing nggak tahu diri. Kenapa kamu berbuat yang demikian di sini? Nggak bisa, kucing. Tapi manusia punya akal, dia tahu ini sesuatu yang buruk bagi saya, ini sesuatu yang baik bagi saya. Pertanyaannya, kenapa sesuatu yang baik sulit buat dikerjakan? Sesuatu yang buruk nggak usah diperintah pun dikerjakan. Aneh. Sholat ada perintahnya nggak? Nggak sholat ada perintahnya nggak? Nggak ada. Yang nggak ada tapi dilakukan. Yang ada perintahnya kok susah dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Susah kita dibuat semangat ke masjid bagi seorang laki-laki. Atau bagi ibu-ibu untuk semangat. Udah azan nih saya harus bergegas. Kan rata-rata ketika mendengar azan ibu-ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kerasa ya udah mau maghrib. Sedekah, infak ada seruannya nggak? Ada. Nggak infak, nggak sedekah ada seruannya nggak? Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala buat bersedekah, berinfak dan bersemangat. Ini ciri takwa, orang yang bersemangat dalam sedekah dan berinfak. Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori orang-orang ciri orang-orang yang takwa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sulit. Dia senantiasa bersemangat ngeluarin hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya tapi berat buat dilakuin. Punya uang 100.000, disedekahin 50.000 berat nggak? Berat. Kenapa berat? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang memberi rizki. Kenapa sulit ketika kita memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka Jahannam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Neng, kalau dikasih bunga sama laki-laki jangan mau terima, Neng. Perempuan sekarang baru dikasih bunga setangkai aja. Makasih. Gue tampol nih. Perempuan sekarang murah, Pak. Pak, maafin, Bapak yang punya anak perempuan, perhatiin baik-baik. Kalau dia lebih banyak di dalam kamar, periksa handphonenya. Ada saya punya tetangga perempuan, anak satu-satunya perempuan.
La ilaha illallah sampai jadi dokter Pak. Hidup nggak pernah keluar rumah kecuali kuliah. No. Begitu kawin gunting duluan. Lah saya tanya, ini kok bisa? Kapan? Saat orang tuanya kerja, lakinya dipanggil ke dalam rumah. Pak, saya nggak su'bon, tapi bapak tanggung jawab dunia akhirat. Seorang laki-laki, seorang ayah dipanggil oleh Allah untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan arahan kepada putri dan putranya sebanyak 6 kali, Pak. Kita dipanggil sama Allah untuk ngedidik anak-anak kita. Bapak enak sholat di masjid, ibu enak majlis taklim, anak buka jilbab. 4 laki-laki akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan anak tersebut. Ini buat yang perempuan, yang laki lu mau botak terserah lu. Ini buat yang perempuan. Satu Pak, yang perempuan bukan hanya anak perempuan, istri juga Pak. Ini yang namanya perempuan, yang namanya istri, tolong nih hari ibu semua pada rapet banget jilbabnya. Besok nyapu teras rumah pakai kerudungan, PA. Pakai kerudungannya. Bib, gerah. Emang begitu caranya, mau gerah, mau panasnya di dunia, apa panas di akhirat. Kalau mau panasnya di dunia, keringat ibu juga saat dia ngejaga satu kehormatan, pahala gede, sorga jaminannya adem ntar di akhirat. Udah tahu sorga, udah. Ini harus dijaga baik-baik. Pacaran itu kalau boleh dibilang, kalau mengikuti syariat boleh. Tapi yang perempuan nggak boleh jawab setiap telepon. Jika seorang laki-laki menelpon, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Si wanita nggak boleh jawab. Kenapa? Karena suara wanita tersebut adalah satu bentuk syahwat, sehingga laki-laki ini berangan-angan bagaimana bentuk seorang wanita tersebut. Mudah-mudahan setiap perkataan atau nasihat daripada orang tua jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Carilah guru, dekati orang tua, selalu berkomunikasi dengan orang tua yang baik, bahwa nasihat orang tua pasti akan menuntun kita ke jalan yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita solehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1000, 2000? Teman-teman yang ada di sini yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan, izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu nggak pacaran syariah? Apa itu? Pacaran yang panggilannya Umi Abi, Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian Kristina Dewi. Dia nggak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu nggak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya. Beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirinya. Maka secara resmi saya katakan hari ini, jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran itu bisa halal dan bisa haram, tergantung jenis pacarannya. Selama pacaran tidak melanggar syariat, maka pacaran halal. Kalau pacaran melanggar syariat, maka hukumnya haram. Melanggar syariatnya yang haram,
bukan pacarannya. Walaupun nggak pacaran melanggar syariat haram. Ketemu laki perempuan di jalan langsung bermaksiat, ini nggak pacaran ini. Jadi bukan pacarannya yang haram, tapi melanggar syariatnya yang haram. Ya begitulah pada di zaman sekarang ya, begitu maraknya pacaran dan banyak mendefinisikan pacaran itu hal-hal yang ketika tidak pacaran, hal-hal yang aib kalau sekarang ya, anak muda sekarang. Ini tugas kita semuanya untuk meluruskan hal-hal yang kayak gini. Di masyarakat berkembang dua istilah ketika laki-laki dan wanita memiliki hubungan spesial. Dua istilah tersebut adalah pacaran yang banyak orang mengharapkan dan ta'aruf yang banyak justru orang menyarankan. Apa di sini bedanya pacaran dan ta'aruf? Terkait dengan dua hal ini, kita lihat Ustadz Riyad Ahmad mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak pada sebuah istilah. Pasalnya yang dihukum bukanlah istilahnya. Jika istilah yang dipentingkan, maka menurutnya akan muncul alasan-alasan untuk pembenaran, gitu ya. Ada orang bilang ta'aruf saja, tapi ternyata yang dita'arufi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini salah ya. Ini hal-hal istilah yang salah. Ngapain itu? Jadinya haram juga kan? Ya kayak gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Ia mengatakan bahwa semakin seseorang itu dekat, maka upaya setan itu semakin lembut. Peran bahwa hawa nafsu yang ditunggangi oleh setan pada hal-hal yang bernama taat itu sangat sulit terdeteksi ya teman-teman. Kalau pada hal-hal yang bernama maksiat malah gampang didekati. Untuk menggoda orang-orang yang tingkat keimanannya itu biasa-biasa saja, ahli maksiat, maka hanya dibutuhkan setan-setan tingkat terhi ya, gitu. Sedangkan untuk menggoda orang-orang yang sudah mulai taat, maka godaannya itu setan semakin tak terdeteksi ya, kayak gitu ya. Sehingga menurutnya muncullah istilah-istilah yang terlihat sesuai syariat, namun pada dasarnya merupakan hal yang sama. Hal yang terpenting menurutnya adalah adanya rambu-rambu atau garis-garis mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jadi jelas penjelasan dari Ustadz dari tadi, memang hukum pacaran itu sudah haram. Nggak ada pacaran syar'i, nggak ada itu. Tapi Ustadz Adi Hidayat tadi di depan sudah menjelaskan asal-usul pacaran. Sebenarnya asal-usul pacaran itu baik pada waktu itu ya. Kalau dulu itu pacar itu ya kan mewarnai kuku kita ya. Itu bahwa tandanya ada orang yang ingin terhadap anak perempuan kita misalnya. Itu dibimbing dari ibunya supaya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada suaminya nanti. Baru itu ada yang melamar ya gitu. Tapi kalau sekarang istilahnya pacaran itu kan beda, malah jadi hal yang aib kalau kita tidak punya pacar, malah jadi bulian teman-teman kita kalau tidak punya pacar. Ini hal-hal tradisi-tradisi yang kita harus luruskan, kita diingatkan untuk generasi muda yang saat ini, karena tidak ada toleransi masalah pacaran. Ini hal-hal yang bahaya sudah. Tidak ada pacaran syar'i, itu tidak ada. Namanya pacaran itu sudah mendekatkan kepada zina. Dalam Al-Quran disebut la taqrabuz zina, mendekatin zina aja itu tidak boleh, apalagi berzina ya kayak gitu. Jadi semoga yang menonton video ini dan semuanya umat Islam yang ada di Indonesia, semuanya yang ada di dunia, semoga menjaga anak-anak kita, menjaga anak perempuan kita dari hal-hal seperti pacaran. Semoga keluarga kita semuanya selalu diberikan keimanan
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah anak-anak kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.